Salam jumpa dengan Stephen di sini. Hari ini kita akan membahas tentang siklus waktu. Bagaimanakah patokan waktu? Kita dapat lihat pada Kejadian 1 ayatnya yang kelima. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Bahasa Ibrani untuk hari pertama adalah rison. Sedangkan bahasa Arabnya ahad, bahasa Indonesianya minggu. Selanjutnya kita bisa lihat pada Kejadian 1 ayatnya yang ke-8. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Bahasa Ibrani untuk kedua adalah sheni. Bahasa Arabnya itsnaini. Bahasa Indonesianya Senin. Selanjutnya kita bisa lihat pada Kejadian 1 ayatnya yang ke-13. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ketiga. Bahasa Ibrani untuk ketiga adalah selisi. Bahasa Arabnya sulatsa. Bahasa Indonesianya selasa. Selanjutnya kita dapat melihat pada Kejadian 1 ayat ke-19. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari keempat. Bahasa Ibrani untuk keempat adalah revi'i. Bahasa Arabnya arbia. Bahasa Indonesianya rabu. Selanjutnya kita bisa lihat pada Kejadian 1 ayat yang ke-23. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kelima. Bahasa Ibrani untuk kelima adalah kamisi. Bahasa Arabnya kamis. Bahasa Indonesianya kamis. Selanjutnya kita bisa lihat pada Kejadian 1 ayat yang ke-31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Hari ke-6 bahasa Ibrani adalah sisi. Bahasa Arab jumu'ah. Jumu'ah ini artinya berkumpul. Dalam bahasa Indonesia menjadi Jumat. Pada Kejadian 2 ayat yang kedua, ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Ke-7 bahasa Ibraninya adalah Sabat. Bahasa Arabnya Sabtu. Bahasa Indonesianya Sabtu. Nah, itulah 7 hari di Alkitab ini sebagai satu minggu. Yang kemudian kita ketahui inilah yang disebut siklus mingguan. Kalau kita lihat di dunia, hampir semua orang menggunakan siklus mingguan ini. Tercatat dalam sejarah, pada masa revolusi Perancis tanggal 24 November tahun 1793 sampai 1 Januari 1806, dan pada tahun 1871 mereka pernah menggunakan siklus mingguan ini 1 minggu dibuat 10 hari. Tetapi kita ketahui sekarang mereka kembali menggunakan 1 minggu 7 hari. Bagaimanakah perhitungan waktu yang sekarang ini kita pergunakan? Seperti kita ketahui, di Alkitab tadi yang kita baca dikatakan, jadilah petang, jadilah pagi. Itulah perhitungan waktu secara Alkitab. Nah, kira-kira pada tahun 147 sebelum Masehi sampai tahun 120 sebelum Masehi, ada seorang astronom Yunani yang bernama Hipparchus mengusulkan bahwa 1 hari itu sama dengan 24 jam. Kemudian kita lihat perkembangan selanjutnya, berabad-abad kemudian, mulailah 24 jam ini dibagi menjadi menit, menjadi detik. Nah, penemuan perhitungan waktu oleh manusia ini menjadikan manusia menjadi tidak terlalu memahami cara Tuhan menentukan waktu. Kita ambil contohnya pada Matius 20
ayat yang ke-1 sampai ke-16. Ini adalah tentang upah bekerja di kebun anggur. Dikatakan seorang tuan pagi-pagi benar dia memanggil beberapa orang untuk bekerja di kebun anggurnya. Nah, kelompok inilah kelompok pertama dan dijanjikan dengan upah 1 dinar 1 hari. Nah, kira-kira pukul 9 pagi, tuan ini kembali mengumpulkan orang, di mana juga dipekerjakan di kebun anggurnya. Inilah kelompok yang kedua. Dan kira-kira jam 12 siang, diambil lagi kelompok ketiga untuk dipekerjakan di kebun anggurnya. Kira-kira pukul 3 sore, mulai masuk kelompok keempat, sama dipekerjakan di kebun anggurnya. Dan kelompok yang terakhir, itu sekitar jam 5 sore, masuk kembali beberapa orang untuk dipekerjakan di kebun anggurnya. Mereka ini diberikan upah. Semuanya mendapatkan upah 1 dinar. Nah, tentu kelompok pertama bersungut-sungut karena dia merasa bekerja lebih banyak daripada yang lainnya. Tetapi kita di sini diajar untuk mengerti cara Tuhan melihat waktu. Jadi untuk Tuhan perhitungan jumlah jam tidak berlaku. Sekarang coba kita lihat contoh selanjutnya. Masih ingat perkataan Tuhan Yesus ketika orang-orang meminta tanda darinya? Kemudian Tuhan Yesus mengatakan pada Matius 12 ayat yang ke-40. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Nah, yang mungkin lepas dari pengamatan kita adalah kata seperti. Sebab artinya seperti itu tidak sama secara mutlak. Tuhan Yesus mengatakan sebab seperti Yunus. Nah, sekarang yang dikatakan Tuhan Yesus sendiri bagaimana tentang dirinya? Kita dapat lihat pada Markus 9 ayatnya yang ke-31. Dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Markus 10 ayatnya yang ke-34. Dan ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesah, dan dibunuh. Dan sesudah 3 hari, ia akan bangkit. Sekarang kita lihat juga perumpamaan Tuhan Yesus yang disebutkan pada Markus 14 ayat 58. Aku akan merubuhkan bait suci buatan tangan manusia ini, dan dalam 3 hari akan kudirikan yang lain. Juga dalam Yohanes 2 ayat ke-19, dikatakan rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Bait suci yang dimaksud adalah diri Tuhan Yesus sendiri. Apa kata para saksi yang mereka dengarkan yang Yesus ucapkan? Matius 27 ayatnya yang ke-63. Dan mereka berkata, Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Nah, kita lihat juga pada Markus 14 ayatnya yang ke-58. Kami sudah mendengar orang ini berkata, aku akan merubuhkan bait suci buatan tangan manusia ini, dan dalam 3 hari akan kudirikan yang lain. Jadi kalau kita lihat yang orang-orang dengar dan apa yang Tuhan Yesus katakan 3 hari. Oke, sekarang kita lihat tentang kematian Tuhan Yesus yang terdapat pada Lukas 23 ayatnya yang ke-44 sampai 46. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah 2. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan
nyawanya. Lebih jelasnya lagi, pada Lukas 23 ayat ke-54, dikatakan hari itu adalah hari persiapan. Dan Sabat hampir mulai. Berarti jelas pada hari Jumat yang dimaksudkan. Dapat disimpulkan pula bahwa Tuhan Yesus mati jam 3 sore di hari Jumat. Pada Lukas 24 ayat yang ke-1 sampai 3 itu adalah tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Tapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Hari pertama, tadi di awal kita sudah mempelajari itu adalah hari Minggu, sedangkan kejadian ini mengambil waktu pada saat Minggu dini hari. Jadi sangat pagi sekali. Baik, sekarang kita akan menelaah berapa lamakah Tuhan Yesus di dalam kuburnya. Yesus mati hari Jumat jam 3 sore. Tentunya sebelum dikuburkan, mayatnya harus dibersihkan, diberikan rempah-rempah dulu. Ya, anggap saja kira-kira 2 jam lah. Karena itu menjelang Sabat, jadi mereka bekerja secara cepat. Jadi kira-kira jam 5 sore baru dimasukkan ke kubur. Itu yang kita perkirakan. Jadi kalau kita lihat pada hari Jumat itu, Tuhan Yesus berada di dalam kubur kira-kira 1 jam. Karena begitu matahari tenggelam, secara perhitungan Alkitab itu sudah masuk ke hari Sabtu. Nah, pada hari Sabtu, kita lihat Tuhan Yesus berada di kubur secara penuh. Secara perhitungan manusia itu 24 jam. Dari petang sampai pagi. Secara Alkitab pun itu kita bisa lihat sebagai 1 hari penuh. Lalu kemudian pada hari Minggu, hari kebangkitannya, nah ini yang agak sulit. Kenapa? Kita tahu pada Sabtu petang itu sudah berganti menjadi hari Minggu. Begitu matahari tenggelam, bisa saja Tuhan Yesus sudah bangkit. Berarti dia mungkin dikuburnya hanya 1 detik. Ternyata Tuhan Yesus itu berada di dalam kubur hari Jumat kira-kira 1 jam, hari Sabtu 24 jam, hari Minggu kira-kira 1 detik sampai ya kurang lebih 12 jam maksimum. Karena pada dini hari Tuhan Yesus sudah bangkit. Nah, disinilah kita dapat mempelajari bahwa perhitungan waktu manusia dan perhitungan waktu Tuhan adalah tidak sama. Sebab kita lihat 1 jam di hari Jumat itu dihitung 1 hari. 24 jam di hari Sabtu dihitung 1 hari. 2 hari ya. 1 detik di hari Minggu, atau yang tadi saya katakan maksimal 12 jam, itu dihitung 1 hari. Nah, mungkin kita masih bertanya-tanya, kenapa begitu? Karena kita terpaku oleh perhitungan waktu yang ditentukan oleh manusia, di mana 1 hari itu harus 24 jam. Inilah pandangan cara melihat waktu yang tidak sama antara manusia dengan Tuhan. Tadi kita telah mempelajari tentang pekerja di kebun anggur, di mana mereka yang masuk pagi-pagi benar, dan mereka yang masuk di waktu matahari hampir tenggelam, yaitu kira-kira jam 5 sore, mendapatkan upah yang sama. Sebab bagi Tuhan, selama matahari itu masih ada, itu masih dapat dihitung 1 hari, bukan dihitung soal jumlah jam-jamnya. Nah, inilah yang dapat kita pelajari. Demikian pembahasan kita untuk saat ini. Terima kasih. Tuhan memberkati.